Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di atas titian dan jembatan. Hal ini akan mengingatkan kita perjalanan kelak di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia ini dari kuburannya setelah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup kembali trompet sangkakala, maka manusia itu bangkit dari kuburannya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki. Urat, ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar. Sebuah padang atau satu padang yang lapang. Tidak ada gundukan sedikit pun guna untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan ditimbang masing-masing amal kita. Setelah itu akan berujung imma ilal jannah wa imma ilan nar. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat. Jembatan yang mana disebutkan ahaddu minas sayb, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minas sya'ar, yang lebih tipis dari urat bulu. Jangan pernah dibayangkan jembatan itu seperti ini, begitu nikmat, begitu lempeng, begitu lapang kita melewatinya, tidak. Maka di saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berdiri di jembatan dan Nabi mengatakan nahnus sabiqunal akhirun. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bagaimana gambaran as-sirat tersebut dan orang-orang yang melewatinya yunsabu ala matni jahannam. Sirat itu akan diberdirikan atau akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas neraka jahanam. Jangan bayangkan sirat, titian, jembatan seperti jembatan ini yang lebar, kemudian hanya satu dua orang melewatinya. Ini apa? Bermiliar-miliar manusia, umat yang akan melewatinya. Kemudian mana? Bukan di atas sungai seperti ini, tetapi apa? Ala matni jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan dia di atas neraka jahannam. Siapa yang jatuh maka celakalah dia, wal iyadzu billah. Oleh karena itu Nabi SAW berdiri sambil berdoa, dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Ini kasih sayang baginda Rasulullah SAW. Ada yang melewati jembatan yang digambarkan oleh Nabi SAW kalbarq, seperti kilat. Ada yang melewati jembatan seperti kecepatan burung terbang. Ada yang melewati jembatan seperti kuda pacu yang begitu lincah dan cekatan. Kemudian ada yang melewati jembatan akan lari-lari kecil. Ada yang melewati jembatan, ada yang dengan jalannya tertatih-tatih. Bahkan apa? Ada yang melewati jembatan itu dengan dia merangkak,
dan bahkan ada yang ditarik oleh kalalib, yang tersobek badannya, yang bisa ditarik oleh kail-kail, pancing-pancing dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan kita di akhirat kelak. Tentunya semuanya itu kita harus bersiap-siap dengan beramal saleh di dunia ini, sebab yang hanya bisa bermanfaat pada hari itu adalah amal kita saja. Allah Azza wa Jalla sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya juga anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, yang jauh dari segala macam kekufuran, kesyirikan, berbagai macam maksiat kepada Rabbul Alamin. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah ringankan segala urusan kita dan dipermudah kita untuk melewati jembatan dan as-sirat di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita dan memudahkan segala urusan kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.